Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam. Tahiyatu fiha salam. Tahiyatu mubarakatuh min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'zim wa takbira. Al-mutafarrid bi tasrifil umuri 'ala tafsili wal ijmali taqdira wa tadbira. المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين وبما ألزم وألجم غير جاهدين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang Allah turunkan ketenangan, sakinah, taufik, hidayah dan rahmatnya, serta Allah banggakan di tengah majelis malaikat, majelis terbaik dari makhluk-makhluknya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita perlu mengetahui sebelum membahas hadis yang mulia ini, hadis ke-14 daripada Arba'in Nawawi yang memuat pesan-pesan penting daripada syariat Allah yang mulia tentang kemuliaan manusia itu sendiri, dan Allah Ta'ala menjaga kemuliaan manusia secara fitrahnya, secara baiknya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya kehormatan kita termasuk nyawa kita adalah sangat berharga di tengah kaum muslimin. Makanya ketika Allah Ta'ala mengisyaratkan siapa yang membunuh manusia, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Karena siapa membunuh satu manusia, maka seakan-akan menghabiskan kehidupan seluruhnya. Dan begitu pun para ulama mengatakan bahwa menumpahkan darah dari manusia, dari kalangan kaum muslimin ataupun bukan kalangan kaum muslimin, merupakan dosa yang besar, yang merupakan masuk al-kabair, masuk daripada dosa-dosa besar, ya, yang dimana konsekuensinya pun sangat tinggi, ya, sangat besar, sehingga kehormatan kaum muslimin, nyawanya kaum muslimin, nyawanya orang manusia sangat dihormati, sangat dihargai dalam Islam, sehingga tidak memiliki alasan ketika orang-orang asal, ya, menumpahkan darah, asal melecehkan kehormatan yang itu tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi kita bukan orang yang dikit-dikit bunuh, ya, dikit-dikit penggal, dikit-dikit gantung, enggak. Kita adalah Islam, agama yang rasional, agama yang bahkan sangat-sangat menghormati nyawa kaum muslimin. Ini perlu kita tegaskan teman-teman sekalian, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, supaya tidak ada kesalahpahaman, jangan sampai Islam itu kesannya suka menumpahkan darah. Seandainya pun untuk menumpahkan darah, ya, tugasnya, ya, tujuannya adalah untuk menjaga darah yang lebih banyak supaya tidak tertumpah. Karena betapa banyak realitas sekarang bahwasanya ketika dengan alasan HAM, hak asasi manusia, seseorang yang menumpahkan darah keluar satu orang, kemudian dia tidak dihukum mati, hanya dipenjara, kemudian keluarganya tidak terima, dibunuhlah, ya. Begitu seterusnya sampai mata rantai syaitan ini tidak terputus, sampai sekian keturunan terjadi bunuh-bunuhan, dan ini tentu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, Islam ketika harus menumpahkan darah adalah untuk menjaga darah yang lebih banyak, ya. Nah, ketika seharusnya darah itu tertumpah, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yang syarat ini sangat berat bagi orang yang beriman, dalam artian seseorang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada syariat yang mulia ini, kepada Islam yang mulia ini, dia tidak akan melakukan sebuah perbuatan nista tersebut kecuali orang-orang yang memang Allah tidak beri rahmat, jauh dari rahmatnya. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan salah satu perilaku dosa besar yang menyangkut manusia atau hablum minan nas tidak dilakukan kecuali orang-orang yang Allah cabut rahmat darinya. Dan ini yang harus kita takuti. Seseorang yang wal'iyadzubillah min dzalik
melanggar hak kaum muslimin, melanggar kehormatan kaum muslimin, seperti wala'iyadzubillah min dzalik, ya, berzina, membunuh, kemudian murtad dan seterusnya, maka inilah orang yang Allah cabut rahmat darinya. Yang artinya rahmat itu dicabut itu kasih sayang. Rahmat ketika dicabut maka hidayah sangat sulit untuk datang. Bahkan kemungkinan kecil hidayah itu datang itu sangat kecil. Maka berhati-hati ketika seseorang sudah melakukan perbuatan seperti ini, bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Bahkan konsekuensi Islam sendiri cukup berat ya masalah ini. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hurmatud damul muslim, kehormatan darah kaum muslimin sangat-sangat dijaga, sangat-sangat dijaga, sangat dihormati ya, makanya jangan seseorang itu ringan tangan sehingga membunuh saudaranya tanpa hak. Terjadi pembunuhan di sini, pembunuhan di situ, pembantaian di sini, pembantaian di situ tanpa hak yang jelas. Maka ada beberapa syarat yang nanti akan dijelaskan oleh para ulama tentang syarah hadis ini. Bagaimana hadis ini memuat banyak pelajaran penting daripada maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah, tujuan fikih yang memuat ancaman, juga memuat kehormatan kaum muslimin supaya tidak dilanggar. Wa bi ilaikal wa bi sanadi muttasil ila Syekhil Aziz wa ila Imam Nawawi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah ridha kepadanya, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu muslim illa bi ihdath thalath, la yahilla, atau dalam riwayat lain la yahilla damu muslim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat Muslim, kemudian dalam riwayat yang lain dalam Ashabus Sunan dikatakan la yahillu damu muslim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak dihalalkan darah dari kaum muslimin yang mereka bersyahadat, yang mereka bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusannya, illa bi ihdath thalath, dikecualikan dalam 3 kondisi. Dalam hadis ini hanya la yahillu damu muslim, tidak dihalalkan darah seluruh dari kaum muslimin ya, kecuali dengan 3 alasan. Ini mencakup yang tadi, bahwasanya memang nyawanya kaum muslimin itu sangat berharga. Nyawanya kaum muslim sangat berharga, bahkan dihormati. Bahkan kalau kita ketahui ketika kaum muslimin itu tertumpah darahnya, maka semua perangkat-perangkat sebab tertumpahnya darah, kemudian kenapa bisa tertumpah darah itu sangat dicari ya, sehingga orang dihukum sesuai dengan kadarnya. Tetapi dalam 3 kondisi darah kaum muslimin itu boleh untuk ditumpahkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Al-Imam Mawardi rahimahullah ta'ala dalam bukunya beliau mengatakan bahwasanya hal ini tidak mencakup kecuali ketika bersama jamaah. Innas salata wal ida wal hududa wal qununa bisihhati illa ma'a jamaah. Sesungguhnya beberapa syarat Islam itu tidak bisa ditegakkan kecuali bersama pemimpin kaum muslimin atau diberlakukan syariat Islam. Apa saja? Yaitu ketika sholat berjamaah, perlunya adanya pemimpin ketika memimpin sholat jamaah. Bahkan yang dianjurkan adalah khalifah atau pemimpin suatu daerah, suatu negeri gitu, yang baiknya memimpin sholat jamaah di sebuah masjid jami'ah. Ya, tidak mungkin kita sholat tanpa ada imam. Sholat jamaah nggak ada imam itu lucu. Ada makmum pasti ada imam. Maka dengan syarat tersebut sholat jamaah hanya sah dengan adanya imam. Kemudian yang kedua, amal jama'i yang adanya itu adalah yang al-idah,
yaitu ketetapan adanya Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, adalah ketetapan hak daripada penguasa kaum muslimin. Maka ketika Islam diterapkan, ya, penguasa kaum muslimin inilah yang berhak menetapkan kapan datangnya Idul Fitri, kapan datangnya Idul Adha, begitupun kapan dimulainya puasa Ramadan dan di akhirnya puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah al-hududah, penetapan hudud, baik itu potong tangan bagi yang mencuri, koruptor, kemudian hukuman bagi berzina, kemudian hukuman bagi perampok, penyamun, dan seterusnya ditetapkan bersama pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak sah hukumnya pemimpin organisasi misalnya atau pemimpin kelompok tertentu dia kemudian menghukum anggotanya, menghukum masyarakat ya dengan hukum syariat, ini tidak sah menurut jumhur tetapan ittifaq para ulama. Kemudian terakhir al-qanuna, yaitu undang-undang kaum muslimin tidak bisa diterapkan oleh organisasi dalam artian dari hukum hudud, hukum imamah, ya, hukum jinayah tidak sah ditetapkan kecuali bersama pemimpin kaum muslimin yang memiliki kekuasaan du sultan wa du qudrah, dan memiliki kekuatan wa du quwah, dan memiliki perangkat-perangkat untuk menetapkan. Ya, makanya tidak boleh salah pahami ketika misalnya pemimpin organisasi, pemimpin daerah dia kemudian menghukum masyarakat dengan alasan ini berzina kemudian dirajam misalnya, ya, ini mencuri dipotong tangannya, tidak bisa seperti itu karena hal ini harus ditetapkan oleh perangkat negara atau perangkat kaum muslimin yang memiliki kekuasaan. Dan bagaimana kasusnya misalnya satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus, ya, maka para ulama membolehkan hal tersebut, ya, sebagaimana yang pernah terjadi pada dinasti-dinasti muluk yang waktu itu Abbasiyah masih berkuasa, tapi beberapa dinasti sudah muncul, dinasti Seljuk, ya, dinasti Ayyubiyah dan seterusnya, dan ini dibolehkan karena mereka memiliki kekuasaan untuk menerapkan Islam itu. Maka salah satu dari tiga ini jika dilanggar, seseorang boleh tertumpah darahnya dengan cara ditumpahkan darah oleh pemimpin kaum muslimin melalui perangkat-perangkat yang disepakati dalam Islam. Yang pertama athibu az-zani. Athibu az-zani, seseorang yang telah menikah, ya, kemudian dia berzina, sudah menikah dia berzina. Maka wabihi ilaiqal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, athibu az-zani al-murad bithib man tazawwaja wati'un fi nikahi sahih, seseorang yang menikah dalam nikah yang benar sesuai akad syariat yang sesuai, thumma zana ba'da dzalik, kemudian dia berzina setelah itu, fa innahu yarjum, dia kemudian dirajam dengan cara digali lubang dalam tanah, kemudian letakkan dirinya sampai sebatas leher, dilempar bebatuan sampai mati. Wa illam yakun mutazawwijan fi halihi zina la tusafahu fil ihsan, jikalau dia melakukan zina tetapi belum nikah, maka hukumnya bukan hukum rajam, ya. Nah, zina ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Makanya salah satu dosa besar yang sangat mengerikan hukumannya itu adalah zina, adalah yang berkaitan dengan apa? Dengan farj, mohon maaf, dengan bagian depan, ya, bagian depan bawah. Konsekuensinya sangat besar. Zina misalnya, dia sudah menikah kemudian berzina, maka dirajam. Masya Allah, seseorang yang dipenggal itu mungkin sakitnya tidak seberapa, sakit besar, sakit yang mengerikan, tetapi kemudian hilang. Nah, sebaliknya ketika seseorang dirajam itu tidak langsung mati, ada setelah berapa jam kemudian mati. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa riwayat, ya, ada sekian sehari atau semalam ketika dirajam siang harinya, maka malamnya baru mati. Karena ketika dilempar batu segala macam, ya tidak langsung mati, kepalanya mungkin bocor, keluar darah, ada yang pecah tapi tidak pecah sekalipun. Maka ini kondisi yang sangat mengerikan, ya, kondisi sangat mengerikan dan ancaman bagi orang yang berzina. Karena zina ini mata rantai syaitan yang harus diputus, dan Islam memahami itu, karena harus ada kehormatan yang dijaga, darah yang harus dijaga. Masya Allah, ketika seseorang berzina
tidak ada hukuman yang berat, yang kuat untuk menghukum zina, maka zina itu akan terus berlanjut. Ya. Makanya para ulama, Imam Syafi'i, kemudian dalam riwayat lain Imam Ibnu Jauzi mengatakan az-zina udain, la yurfa' bi itba'i al-akhirin, ya, min qurunihim, atau dalam riwayat min usratihim min azwajihim, ya. Zina itu hutang yang tidak terbayar kecuali oleh siapa? Kalau dia tak bertobat, oleh keturunannya, oleh anaknya, oleh cucunya, oleh cicitnya, dan seterusnya, dan terus dilakukan. Dan ini alasan mungkin, ya, kenapa misalnya pacaran itu tidak bisa dihilangkan dari bumi kita, karena bisa jadi orang-orang sebelum kita, kakek moyang kita yang sempat naudzubillah min dzalik berzina misalnya, kemudian lupa bertobat, kemudian tobatnya mungkin tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dia bertobat, tobat tidak diterima, maka perzinahan terus terjadi, ya, perzinahan terus terjadi sampai sekian generasi. Dan ini yang ditakutkan oleh Islam. Maka Islam menjaga kehormatan kaum muslimin yang lain, menjaga darah kaum muslimin yang lain untuk yang tujuan yang lebih besar. Tidak patut menumpahkan satu darah sebagai pelajaran orang-orang, konsekuensi bagi orang yang berzina. Karena Masya Allah, seseorang yang sudah menikah, kemudian Allah membolehkan ibadah khusus bagi dua pasangan yang berbeda ini, hak-hak yang benar, kemudian nikmat sesuai fitrah, dia mencari barang lain, yang barang lain itu lebih buruk daripada barang yang ia miliki yang halal. Maka tentu hal seperti ini seperti melecehkan kehormatan daripada pasangan itu sendiri. Ya, seorang suami naudzubillah min dzalik berzina, seorang istri yang berzina, dan seterusnya, dia melecehkan kehormatan pasangan, bahkan melecehkan darah, ya, dari kaum muslimin yang lain, dan melecehkan kaum muslimin yang lain. Maka dilakukan rajam ini sebagai pelajaran penting bagi orang yang ingin atau berkeinginan untuk melakukan zina, untuk menjauhi perbuatan tersebut. Maka hati-hati dengan zina, meskipun di dalam negara kita ini tidak diterapkan syarat Islam yang mulia, tetapi konsekuensinya itu sangat besar di akhirat nanti. Betapa banyak Rasulullah SAW menceritakan sebuah hadis, baik itu sahih, hasan ataupun dhaif sekalipun, tentang bagaimana siksa orang yang berzina dan neraka, ya, nantinya. Ditusuk bagian belakang, tembus ke bagian depannya itu mulut, ada yang di setrika, ada yang dipatuk ular, dan seterusnya. Artinya hukum zina itu, ya, akibat atau konsekuensi zina itu bukan hanya dirasakan di dunia jika ia sudah bertobat, jika ia belum bertobat maka akan dirasakan di akhirat di neraka nanti. Dan ini yang ditakutkan oleh kaum muslimin, karena zina itu seperti COVID, ya, dia menular. Bukan hanya tentang penyakit HIV/AIDS, bukan hanya tentang penyakit kelamin, tetapi tentang pola pikir, keinginan orang yang ingin mendapatkan kenikmatan secara instan melalui naudzubillah min dzalik zina, maka dia akan terus mencari kenikmatan yang instan saja, ya. Dia hanya bayar sekian misalnya, dengan cara sekian, tanpa ada tanggung jawab, dia berzina. Dia akan lakukan itu terus menerus sampai ada saksi yang menjebloskan dia untuk dirajam misalnya. Maka dengan hal seperti ini, zina itu bukan sesuatu yang kecil. Zina itu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat luar biasa. Yang harus kita pahami, ini bukan hanya tentang mau sama mau, bukan, tapi tentang bagaimana pelecehan kehormatan, kemudian darah yang akan tertumpah, kemudian generasi yang rusak gara-gara zina. Bukan hanya tentang keturunan dari zina, tetapi apa? Tetapi bagaimana zina itu menyebar dengan alasan kebebasan, dengan alasan suka sama suka. Itu kan contoh kecil bagaimana merusak pola pikir kita, pola pikir anak-anak kita, pola pikir masyarakat kita, pola pikir generasi sekarang. Suka sama suka, apa urusan kalian? Suka sama suka misalnya,
kemudian tidak merugikan kalian alasannya, padahal sangat-sangat merugikan, baik itu merugikan secara pola pikir, secara hati, ataupun merugikan kehormatan, merugikan darah yang lain, kemudian merugikan dari segi adab ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya barang siapa berzina, sebuah rumah itu berzina, maka tikus yang berada di dalam rumah tersebut mendapat laknat, hewan yang berada di tempat tersebut mendapat laknat, bahkan rumah 40 rumah sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakang mendapatkan laknat, atau dalam riwayat lain rahmat Allah turunkan ya. Masya Allah, ini alhamdulillah mendarik. Ketika sebuah hotel itu kita ketahui tempat untuk berzina, maka kata para ulama, jauhi, pindah itu wajib diutamakan. Kita ketahui ada satu hotel yang sebagai tempat praktik zina di situ, maka para ulama menganjurkan untuk pindah dari tempat tersebut supaya tidak mendapatkan laknat atau ditahan rahmatnya dari Allah Ta'ala. Ini saking mengerikannya bab zina ya, makanya jalan untuk zina itu ditutup serapat-rapatnya dalam Islam, sekuat-kuatnya dalam Islam, seketat-ketatnya dalam Islam, sehingga pintu zina yang sebenarnya, yaitu zina farj, zina bagian depan, itu tidak dilakukan, tidak terjadi, sehingga pacaran merupakan bagian daripada pintu zina. Kemudian melihat hal yang dilarang adalah pintu daripada pintu zina, mendengar daripada perkara-perkara yang buruk, pintu zina ya, memikirkan, kemudian mengisyaratkan perkara-perkara sejenisnya merupakan pintu dari zina yang ditutup rapat-rapat dalam Islam, supaya tidak terjadi zina yang besar, yaitu zina farj. Begitupun teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bukan hanya masalah tentang seseorang yang menikah kemudian dia berzina, tetapi ketika seseorang melakukan hubungan sesama jenis atau sama kelamin, ketika Islam ditegakkan, seseorang yang berhubungan sama jenis atau kita kenal LGBT ya, maka hukumnya cukup berat. Orang yang murtad mungkin dipenggal, sakit ya, tapi sejenak. Tapi ketika orang misalnya lesbian, homo ya, dan semacamnya, maka hukumannya cukup berat dalam Islam. Dia akan diikat tangan dan kakinya, kemudian dibawa di tempat yang tinggi seperti gunung, seperti menara tower, kemudian dilempar dari tempat yang tinggi tersebut dengan cara sungsang, yaitu kepala di bawah, kaki di atas. Setelah jatuh ya, kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, belum mati dilempar batu sampai mati ya, dilempar. Ini sangat berat, selain dan harus ditonton khalayak ramai. Nggak boleh misalnya hukum rajam, hukum bagi LGBT itu cuma via eksekutor, tidak bisa, harus ditonton oleh khalayak ramai, dan beberapa kaum muslimin dibolehkan ya, atau disediakan batu untuk melemparnya, melempar para pezina, melempar orang LGBT ya, dan yang semacamnya. Dan ini tentu pelajaran penting bahwa bab yang berhubungan dengan farj, dengan hawa nafsu, kemudian jatuh kepada zina, bukan perkara kecil, tetapi perkara sangat besar, supaya kaum muslimin itu menjaga kehormatan, menjaga darah, dan menjaga dirinya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, watariqu lidinihi, seseorang wan nafsu binafsi, seseorang membunuh saudara yang lain ya, wan nafsu binafsi bihi ilaikal ay bi syaratil mukafa'ah, dengan syarat sekufu, sesuai. Fala yaqtul muslim bil kafir hurr bil abdi inda syafi'iyah wal hanafiyah. Seseorang yang membunuh dengan sekufu artinya muslim merdeka membunuh muslim yang merdeka, maka wajib untuk dikisos. Dia dibunuh ya sesuai dengan pembunuhan yang dilakukan. Jikalau dia membunuh misalnya budak, orang kafir, maka tidak dihukum kisos. Dia hanya cukup membayar denda.
Ini menurut pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanafiyah. Artinya membunuh kaum muslimin ini bukan perkara yang kecil, ya. Sekarang marak sedikit pembunuhan, ya, sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit bantai, sedikit-sedikit hantam, sedikit-sedikit hajar, gitu. Masalah kecil, ya, bunuh, gitu. Masalah di jalan, kesenggol dikit, kemudian berantem, baku bunuh, dendam, ya, tetangga satu dan tetangga yang lain, masalah jemuran, dibunuh tetangga lain, kemudian masalah yang lain-lain, ya, dikit-dikit kita sungguh ringan tangan itu untuk melakukan perbuatan membunuh, gitu. Karena orang memikir bahwasanya hukumannya terlalu ringan di negeri ini sehingga darah itu gampang untuk tertumpah, ya. Paling kalau pembunuhan berencana, ya dihukum mati, ya, di depan regu tembak, atau kemudian seumur hidup, itu pun bisa banding, ya. Sial-sial ya 20 tahun, bisa dapat remisi ketika setiap ulang tahun Indonesia, ya, 17 Agustus. Sehingga hukuman ringan ini membuat orang-orang untuk melakukan pembunuhan. Kalau hukuman itu berat, ya, maka dilakukan, orang-orang akan berpikir ulang untuk melakukan pembunuhan. Ya, bisa jadi terjadi pembunuhan tetapi tidak sebanyak ya sekarang, tidak sebanyak semasif saat ini. Karena ketika orang mau membunuh, dia akan mikir, kalau aku bunuh dikisos, selesai, nggak bisa nikmati bakso Solo, nggak bisa nikmati makan ini makan itu, tentu dia akan berpikir ulang. Sebaliknya ketika hukuman itu ringan, hukuman itu mudah, bahkan nyawa orang itu lebih murah daripada kopi, ya, daripada mie 3 bungkus, daripada duit sekian juta, dia akan melakukan pembunuhan, ya. Nah, membunuh di sini bukan hanya tentang dengan tangannya, tetapi memerintahkan seseorang untuk membunuh, memerintahkan seseorang untuk membunuh, memerintahkan seseorang untuk membantai, maka dia masuk bab untuk dikisos, ya, untuk dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Seseorang yang tarik, meninggalkan agamanya, balik ke Islam, mufariku lil jamaah, meninggalkan jamaah kaum muslimin, yaitu murtad dalam Islam. Wa bi ilaiqal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa huwal murtaddu wal iyadu billah, dia adalah murtad dan keluar dari agama Islam. Pun kasusnya sama, misalnya seseorang melakukan perbuatan untuk memecah belah kaum muslimin, yaitu melakukan khianat, kemudian membocorkan rahasia di tengah-tengah musuh, ya. Maka dia dibolehkan untuk dibunuh atau dipenggal, ya. Karena meninggalkan jamaah dari kaum muslimin, yaitu meninggalkan Islam itu sendiri. Berkata Imam Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan, 3 perkara tersebut memang cakupannya adalah cakupan usul, cakupan pokok, ya. Orang yang sudah menikah berzina, orang yang membunuh dengan jiwa, kemudian orang yang keluar dari jamaah. Tetapi ada beberapa hal yang lain, misalnya seseorang misalnya yuharib Allah wa rasuluh, memerangi Allah dan memerangi Rasul meskipun belum sempat membunuh, misalnya begal, ya, mengancam jiwa kaum muslimin. Wa yas'auna fil ardi fasada, yang menahan atau mengganggu jalan kaum muslimin, fasada, kemudian berbuat kerusakan, merampas, ya, motor, merampas harta atau begal, maka dibunuh, ya, boleh dibunuh. Ayuqattalu au yusallabu au tuqati ainihima, dia dibunuh kemudian disalib, ya, kemudian dipotong di bagian tangan dan kaki secara bersilang, kemudian dipajang di tengah keramaian. Ini hukuman bagi orang yang begal misalnya, atau orang yang melakukan infiltrasi, penyusupan di tengah kaum muslimin, yang dia orang Islam tapi orang munafik, kemudian melakukan penyusupan untuk mata-mata, untuk mendapatkan informasi, maka dia boleh dibunuh, ya. Kemudian berikutnya orang yang tarikul lidinihi, ini maknanya yaitu orang yang menentang salah satu syariat yang sudah pakem, yang sudah thubut, yang sudah tetap. Misalnya dia berkeyakinan sholat 5 waktu itu nggak wajib, nah maka diingatkan dengan cara baik, berdiskusi, kemudian setelah dia tetap bersikukuh,
maka boleh dihukum mati, ya. Baik itu gantung, penggal, dan seterusnya. Atau orang yang menolak zakat, seperti yang dikutip oleh Imam Daqi Al-Aid rahimahullah ta'ala tentang riwayat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tentang beliau membunuh, ya, orang yang menolak membayar zakat dengan alasan zakat itu sama seperti pajak atau zakat bukan bagian dari syariat. Maka orang seperti ini diingatkan setelah menolak boleh untuk diperangi. Atau ketika orang menolak syariat Islam, menolak zakat, ya, menolak haji tanpa paksaan dengan kesadaran dirinya, maka Islam membolehkan untuk mengingatkan orang ini kemudian mengembalikan kepada Islam. Jika tidak mau, maka boleh untuk diperangi, ya. Dan hadis ini memiliki cakupan hal, yaitu tentang cakupan fikih, ya, ketentuan fikih dalam syariat, kemudian ketentuan tazkiyatun nufus tentang bagaimana orang beriman itu tidak akan melakukan perbuatan dosa besar kecuali dia orang yang Allah telah cabut rahmat. Maka hati-hati ketika kita mungkin naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, membunuh dan seterusnya, bisa jadi rahmat Allah itu sedang dicabut. Tetapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, kita harapkan, ya, meskipun dia tidak lagi kisos, tetapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni tobat hambanya. Nah, demikian pemahaman ini. Kemudian dalam bab tazkiyatun nufus kita ketahui innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman itu wa'amilus shalihat sanuwaffihim ujurahum, yang kemudian beramal soleh, sanuwaffihim ujurahum. Para ulama mengatakan sanuwaffihim ujurahum itu bukan hanya tentang pahala yang akan ia dapat di hari akhir tentang itu, ya, ataupun pahala di dunia, tapi tentang rahmat Allah menjaganya dari perbuatan dosa-dosa besar, baik itu yang berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan manusia. Demikian, kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada taufiknya, atas taufiknya yang sangat besar, rahmatnya sangat indah, supaya Allah menjauhkan kita dari perbuatan haram, perbuatan dosa-dosa kecil, ataupun dosa-dosa besar yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang tidak disukai oleh makhluk-makhluknya. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Assalamualaikum ajma'in, alhaqum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.